Worldwide Production present. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Saat Ismail lahir, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anak beserta istrinya keluar dari Palestina. Lalu berjalanlah unta Nabi Ibrahim bersama dengan anak dan istrinya keluar kota. Kemudian masuk ke lautan padang pasir yang terbuka, di mana angin bertiup sangat kencang. Di dalam perjalanan, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, hendak kemanakah mereka pergi. Namun, Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya dan tidak menjawab pertanyaan dari Siti Hajar. Kemudian sampailah mereka di sebuah lembah yang sekarang ini adalah Mekah. Setelah Siti Hajar menurunkan semua barang, Nabi Ibrahim kemudian bergegas pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat itu. Melihat hal tersebut, Siti Hajar pun bergegas menghampiri Nabi Ibrahim dan bertanya, apakah mereka akan ditinggal di sini sendirian? Awalnya Nabi Ibrahim tidak menjawab, akan tetapi Siti Hajar terus mendesak dan bertanya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun menjawab bahwa mereka benar akan ditinggal di sana sendiri. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa terdiam dan pasrah menerimanya. Sebelum benar-benar Nabi Ibrahim pergi, beliau meminta Siti Hajar untuk selalu bertakwa pada Allah, karena Allah yang memiliki kehendak dan senantiasa yang akan melindungi mereka. Siti Hajar perlahan melepas genggamannya pada baju Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanannya kembali ke kota, Nabi Ibrahim tidak berhenti untuk terus mendoakan anak beserta dengan istrinya. Setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kepanikan Siti Hajar mulai muncul karena Ismail tidak berhenti menangis karena lapar dan haus, sedangkan ASI darinya sudah tidak cukup lagi. Siti Hajar terus bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali demi mendapatkan air. Akan tetapi ia tidak menemukan sumber air sama sekali. Siti Hajar pun kehabisan tenaga. Akan tetapi dia tidak putus terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Mendengar doa dari Siti Hajar, Allah memberikan pertolongan dengan mengirimkan malaikat Jibril kepadanya. Setelah malaikat Jibril bertemu dengan Siti Hajar, kemudian beliau bertanya sebenarnya siapakah dia. Dan Siti Hajar pun menjawab bahwa ia adalah hamba sahaya dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dititipkan di sini kepada Allah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Siti Hajar ke suatu tempat. Kemudian malaikat Jibril menginjakkan kakinya dengan kuat di atas tanah. Atas kuasa Allah, memancarlah air jernih dari bekas telapak kaki itu. Kemudian Siti Hajar mengusapkan air itu kepada anaknya dan meminumkan air itu kepada Ismail. Pancaran air itu pun menarik perhatian burung yang melintas di atasnya. Bersama dengan itu, dari kejauhan, suku Jurhum melihat burung yang melintasi sumber air itu. Lalu suku Jurhum bergegas pergi menuju sumber air itu. Kedatangan suku Jurhum disambut dengan senang hati oleh Siti Hajar karena ia tidak merasa kesepian lagi.
Dan akhirnya mereka hidup bersama-sama sampai Ismail tumbuh menjadi remaja. Pada suatu malam, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia harus menyembelih putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah tersebut harus dilaksanakannya. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim pergi menemui Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pun menceritakan apa yang semalam beliau mimpikan. Setelah Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya, dengan hati yang lapang, Ismail bersedia menjalankan perintah tersebut. Mendengar perkataan anaknya, Nabi Ibrahim langsung memeluk serta mencium pipi putranya dan berkata pada Ismail bahwa beliau sangat bahagia memiliki putra seperti Ismail, seorang putra yang taat pada Allah. Lalu Nabi Ibrahim memulai proses penyembelihannya dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi, pisau yang dipakainya ternyata tidak bisa menyembelih Ismail. Lalu Nabi Ibrahim merubah posisi Ismail dan mencobanya kembali. Sesaat setelah itu, Nabi Ibrahim seolah mendengar bisikan bahwa perintah yang diberikan oleh Allah sudah tercapai. Lalu Allah menggantikan posisi Ismail dengan hewan kurban. Sama seperti dulu Nabi Ibrahim yang dilindungi oleh Allah dari kobaran api. Dan itulah asal mula dari kurban yang dilakukan oleh umat muslim pada hari raya Idul Adha sampai saat ini.